Suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke. Ya, saudara, kita sudah belajar ada 3 kelompok karunia yang disebut 5, 7, 9. 5 karunia pelayanan, 7 karunia motivasi, dan 9 karunia Roh Kudus. Nah, semua ini haruslah digunakan untuk membangun tubuh Kristus dan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, kita mau pelajari mulai minggu ini satu-satu dari 3 kelompok karunia ini. Kita hari ini mau belajar tentang karunia 5 pelayanan, atau dalam bahasa Inggrisnya fivefold ministry, ya, 5 pelayanan. Itu ada di Efesus 4 ayat 7 sampai ayat 16. Nah, kita tidak akan baca semuanya, tapi kita akan hemat waktu baca sebagian. Nanti saudara bisa baca lengkap. Nah, kita mau lihat pertama-tama, mari kita lihat di dalam Efesus 4, next, ayat yang keempat dan ayat 10 saja. Kita lihat dulu 2 ayat ini. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke tempat yang tinggi, itu bicara dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Dia, saudaraku, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, kata pemberian-pemberian di sini, saudara, adalah doma. Ya, jadi karunia 5 pelayanan disebutnya doma. Oke. Kalau karunia umum atau karunia motivasi disebutnya karisma. Kalau karunia manifestasi Roh Kudus disebutnya panerosis, ya. Jadi beda sebutannya, saudara. Karunia 5 pelayanan disebutnya doma, pemberian-pemberian. Nah, kita baca ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, ini tujuan diberikannya doma ini. Tujuan diberikannya pemberian-pemberian ini adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, saya tidak akan panjang lebar karena takes time untuk membahas ini. Ini adalah, saudara, kutipan dari Mazmur 68, di mana, saudaraku, kalau di Mazmur 68, ya, di situ dikatakan untuk berdiam di situ, ya. Tapi kalau Paulus menyebutnya untuk memenuhkan segala sesuatu, ya, sebenarnya intinya sama. Ya, jadi Yesus, dulu dia, saudaraku, adalah Allah yang datang menjadi manusia, lalu dia, saudaraku, mati di kayu salib, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi kepala dari gerejanya. Dan untuk apa, saudaraku? Tujuannya adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, itu tujuannya, saudara. Memenuhkan segala sesuatu. Atau, ya, konteksnya bicara memenuhi tubuhnya. Supaya tubuhnya menjadi kepenuhan Kristus, saudara. Nah, ini penting, ya. Supaya tubuhnya bisa jadi kepenuhan Kristus. Nah, apa itu kepenuhan Kristus, saudara? Oke, saya mau jelaskan kepenuhan Kristus dulu. Jadi gini, saudara, dulu Kristus itu Kristus pribadi. Waktu dia datang ke dunia ini menjelma jadi manusia, ya, dia melayani secara pribadi. Ya, dia punya keterbatasan. Kristus manusia sejati, ya, tapi dia Kristus pribadi waktu itu, saudara. Lalu Kristus pribadi itu mati di kayu salib, ya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga,
Dan setelah itu dia tidak lagi berfungsi sebagai Kristus pribadi. Makanya jangan lagi cari Kristus pribadi. Dia udah nggak berfungsi sebagai Kristus pribadi. Karena Kristus pribadi itu udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi kepala dari gerejanya, menjadi kepala dari tubuhnya, saudara. Jadi sekarang yang ada adalah Kristus korporat. Nah, ini banyak orang Kristen nggak ngerti, saudara. Ya, makanya Injil itu Kristus pribadi, Kisah Rasul itu Kristus korporat, saudara. Nah, Kristus korporat itu apa? Kristus kepalanya plus tubuhnya. Ya, itulah sekarang Kristus itu Kristus korporat. Banyak orang masih baca Alkitab sekarang, ya, Perjanjian Baru khususnya surat-surat, masih pikirannya Kristus pribadi, ya. Yesus yang dia mau bangun adalah Kristus korporat, yaitu Kristus sebagai kepala dan tubuhnya. Tubuhnya adalah kita. Nah, ini disebut Kristus korporat. Nah, saudara, tubuh Kristus itu udah ada, saudara. Tapi tubuh Kristus belum mencapai kepenuhannya. Nah, ini yang penting ya, saudara nangkep. Kepenuhannya. Apa itu kepenuhan Kristus? Oke, ya di Efesus 1 nanti saudara baca ayat 22 sampai 23, ya, ini kunci yang sangat penting, ya. Apa katanya saudaraku? Ya, tubuh Kristus yang adalah kepenuhan Dia, ya, akan memenuhi segala sesuatu. Tubuh Kristus itu kepenuhannya Dia, the fullness of Him who fills all things. Ya, jadi tubuh itu kepenuhannya Sang Kepala, saudara. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Saya paling senang apa yang John Stott jelaskan, saudaraku. John Stott jelaskan begini, saudara. Kepala dan tubuh itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Ya, artinya apa? Begini, saudara. Tubuh tanpa kepala dia nggak bisa hidup. Ya kan? Nggak ada yang kontrol dia, nggak ada yang mengalirkan kehidupan kepada dia. Tubuh Kristus tanpa sang kepala nggak bisa hidup, mati. Ya kan, saudara? Harus ada kepala yang kontrol dia. Harus ada kepala yang jadi sumber kehidupan. Mengalirkan sumber itu kepada tubuh, baru tubuh bisa hidup. Nah, tapi sebaliknya, kepala tanpa tubuh tidak lengkap. Ya, kepala Kristus bisa hidup, saudara. Dia bisa hidup, ya, saudara. Tapi tanpa tubuh dia nggak lengkap dalam pengertian tubuh Kristus, ya. Dia nggak lengkap, saudara, dalam pengertian Kristus korporat. Kenapa? Karena kepala nggak bisa diekspresikan lewat tubuhnya, karena nggak ada tubuh, ya. Karena fungsi tubuh adalah untuk mengekspresikan kepala. Saya kasih contoh, saudara. Tubuh saya ada, apa fungsinya coba, saudara? Untuk mengekspresikan kepala. Kepala saya, apa yang saya mau, saya ekspresikan lewat tubuh saya. Contoh, kalau saya mau jalan, siapa yang mengekspresikannya? Tubuh saya. Kepala saya nggak jalan sendiri, saudara. Tubuh saya yang jalanin. Kalau kepala bilang lari, yang ekspresin tubuh. Kalau kepala bilang ke WC, ke toilet, tubuh saya yang melaksanakan. Saya nggak pernah lihat tubuh berontak, ya. Kepala bilang ke WC, tubuh bilang tidak mau, kamu pergi sendiri. Tuh kepala pergi sendiri, itu namanya leak, ya. Itu bukan tubuh yang sehat, ya, saudara, itu monster itu. Nah, saudara, demikian juga tubuh Kristus. Apa fungsinya tubuh Kristus, saudara? Untuk mengekspresikan Kristus. Kalau Kristus mau jalan, kita yang ekspresin. Kristus mau bergerak, kita yang ekspresin. Kristus mau menginjil, kita yang ekspresin. Kristus mau
saudara, menyembuhkan orang. Kita yang lakukan itu. Kristus mau mengubah masyarakat. Kita yang lakukan. Nah, tubuh yang demikian adalah tubuh yang udah mencapai kepenuhannya. Karena kepala bilang apa, dia nurut. Nah, tapi ada tubuh yang belum mencapai kepenuhannya. Masih sakit. Ya, masih saudaraku, lemah, masih belum berfungsi. Ya. Nah, ini tubuh yang belum sehat. Nah, tubuh yang demikian perlu dibangun terus sampai sehat. Nanti kita lihat. Barulah dia bisa berfungsi menjadi kepenuhan Kristus, menjadi kelengkapan Kristus, menjadi ekspresinya Kristus. Nah, itu yang Tuhan mau bangun. Orang Kristen nggak ngerti. Kenapa bangun tubuh? Kenapa bangun tubuh? Untuk apa? Untuk ini. Mencapai kepenuhannya. Supaya tubuh Kristus bisa mengekspresikan Kristus sepenuhnya. Ya, itulah saudaraku, ya, kepenuhan yang disebut. Ya, jadi dia memenuhkan segala sesuatu, itu konsepnya. Nah, gimana supaya sang kepala bisa membuat tubuhnya menjadi kepenuhannya dia? Nah, makanya dia memberi pemberian-pemberian. Nah, ini dia. Pemberian-pemberian ini doma, saudara. Itulah orangnya, saudara, yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang unik, kemampuan-kemampuan yang khusus. Ya, ada 5 kemampuan. Nah, next kita baca selanjutnya, saudara. PowerPoint berikutnya. Kita baca ayat 7 dulu, saudara. Nah, ayat 7 bilang begini, tetapi kepada kita masing-masing. Siapa? Masing-masing. Telah dianugerahkan kasih karunia untuk ukuran pemberian Kristus. Nah, ini dia, saudara. Kepada tiap-tiap orang diberikan sebagian dari kadar pemberian itu, saudara. Jadi ada orang yang lebih apostolik, ada orang yang lebih profetik, ada orang yang lebih saudara, evangelistik. Nanti kita lihat ini ya. Jadi tiap-tiap orang ada kekhususan dalam tubuh Kristus. Lalu kita baca ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini siapa? Inilah doma-doma itu, saudara. Dialah yang memberikan. Nah, yang dia berikan orangnya. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini orangnya. Inilah doma-doma itu, saudara. Diberikan kepada kita, ya, kepada tubuh Kristus. Jadi ada orang yang rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Nah, ini bukan title ya, saudara. Ini fungsi. Di Abalef kita nggak percaya ini title, ya, tapi fungsi. Makanya di Abalef nggak ada tuh orang yang cetak kartu nama Rasul Darwin Napitupulu. Ya, misalnya Nabi Ayub Bansole misalnya. Ya, nggak ada, saudara, karena ini bukan jabatan. Ya, ini adalah saudara? Ya, fungsi. Kayak gini, saudara. Ini kekhususan, kayak dokter. Dokter ada yang spesialis mata, spesialis apalagi saudara tulang, spesialis penyakit dalam. Nah, itu keahliannya. Sama. Pemimpin ada yang punya kemampuannya kerasulan. Nah, disebut rasul-rasul, nabi-nabi. Ya, saudara, itu adalah punya kemampuan penatua tapi punya kemampuan profetik. Ya, pemberita-pemberita Injil, yaitu penatua bisa juga saudara gembala area bisa. Ya. Tapi dia saudara punya kemampuan ya beda khas dari yang lain. Spesialisasi dalam bidang itu, saudara, atau lebih tepat ahlinya, ya. Nah, oke.
5 pelayan ini pelayan, saudara. 5 fungsi ini, mereka adalah untuk apa gunanya? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Lihat, singular, pekerjaan pelayanan, singular juga, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi mereka tugasnya memperlengkapi, ya, sementara kita gunakan kata melatih, untuk melatih orang-orang kudus supaya orang-orang kudus bisa melakukan pekerjaan pelayanan, ya, pekerjaan pelayanan singular, ya, pekerjaan singular tunggal, pelayanan tunggal, ya. Ini pekerjaan pelayanan terpenting dalam gereja, saudara. Coba cek pelayanan pekerjaan yang saudara lakukan di gereja. Apa? Ya, ada kaitannya sama 5 hal ini enggak? Kalau tidak, maaf ya saudara, bubarin pelayanan itu. Itu pelayanan yang tidak penting, saudara. Ya, pelayanan terpenting ini, saudara, yaitu untuk membangun tubuh Kristus dengan 5 pelayanan tadi. Ya, makanya ini digunakan singular, saudara. Ya, pekerjaan pelayanan. Watchmeni menyebutnya di ministry. Satu-satunya pelayanan terpenting, saudara. Inilah satu-satunya pelayanan terpenting di dalam gereja, yaitu membangun tubuh Kristus, saudara. Dengan apa? Dengan 5 pelayanan tadi. Nah, itu maksudnya, saudara. Nah, 5 pelayanan tadi itu adalah pelayanan apostolik, pelayanan profetik, pelayanan penginjilan, pelayanan penggembalaan, pelayanan pengajaran. Nah, untuk bisa lakukan 5 pelayanan ini, maka perlu dilatih. Siapa pelatihnya? Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini pelatihnya. Ya, kalau pelatihnya nggak berfungsi, orang kudus nggak bisa lakukan 5 pelayanan ini. Dan kalau nggak bisa lakukan 5 pelayanan ini, tidak ada pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan perkataan lain, tubuh Kristus tetap sakit, tubuh Kristus tetap apa, saudaraku, ya, rusak, tidak berfungsi, tidak mencapai kepenuhannya. Nah, tapi kalau 5 pelayanan ini, ya, berjalan karena ada pelatih-pelatihnya, saudara, melatih orang kudus melakukan 5 pelayanan ini, maka tubuh Kristus bisa dibangun. Akhirnya ayat 13, sampai. Nah, perhatikan kata sampai. Ya, ini goal akhirnya, sampai. Ini hanya bisa terjadi kalau kita udah lakukan ayat 11 sampai ayat 12. Ini nggak bisa terjadi tanpa kita lakukan ayat 11 dan 12. Sampai kita semua, wow, semua. Jadi nggak boleh berhenti melakukan itu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, ini dia. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tercapai ini tadi, ya, kepenuhan Kristus. Kita menjadi, ya, kepenuhannya Kristus. Nah, kalau ini udah terjadi, selanjutnya nanti saudara baca, saya nggak ada waktu membahasnya, tidak lagi terombang-ambing oleh angin pengajaran. Kita memegang kebenaran dalam kasih, bertumbuh dalam segala arah ke arah Kristus, ya, dan akhirnya menghasilkan kasih. Singkat aja ya. Nah, jadi kalau kita lihat, saudaraku, apa ayat-ayat ini, nah, kita dapat melihat betapa pentingnya 5 pelayanan ini. Kenapa 5 pelayanan ini penting, saudara, untuk bangun tubuh? Nah, kita mau lihat next berikutnya. Nah, saya sangat diberkati oleh ilustrasi yang dipakai oleh Ray Stedman. Ray Stedman adalah hamba Tuhan yang, saudara, ya, hidupnya hampir sejaman dengan Watchmeni,
Ya, Ray Stedman adalah seorang hamba Tuhan yang injili, saudara. Ya, dia penafsir Alkitab yang baik. Ya, beliau juga adalah saudara seorang ahli eklesiologi. Ya, dia mirip sekali, saudara, konsep-konsep gerejanya dengan Abba Love. Ya, dia percaya kelompok kecil juga, semacam komsel, walaupun dia tidak menyebutnya komsel. Ya, dia membahas tentang body life yang sangat memberkati dunia. Ya, termasuk dia suka mengutip Watchman juga, saudara. Nah, Ray Stedman berkata, saudara, ya, untuk tubuh berfungsi dengan normal, tubuh bisa berfungsi dengan baik, dia perlu 5 sistem yang dia bagi menjadi 4. Ya, nah, mari kita lihat 5 sistem yang dia bagi menjadi 4 ini. Yang pertama, ya, agar tubuh dapat berfungsi normal, sehat, dia perlu sistem tulang dan otot, saudara. Sistem tulang dan otot, ya, itulah sistem apostolik. Ya, kalau nggak ada tulang dan otot, tubuh nggak bisa berdiri karena nggak ada fondasinya, saudara. Seperti bangunan perlu fondasi. Kalau nggak ada fondasi, roboh tuh bangunan, saudara. Sama, tubuh kalau nggak ada tulang tidak bisa berdiri. Ya, tidak bisa, saudaraku, ditopang. Ya, jadi fondasi itu penting, kerangka itu penting untuk menopang tubuh itu, saudara. Itulah prinsip apostolik, saudara. Ya, apostolik itu memberi kerangka, memberi fondasi kepada gereja, kepada tubuhnya. Ya, makanya tugas apostolik adalah build, membangun fondasi, membangun prinsip-prinsip dasar, saudara, dari tubuh Kristus. Ya, dan inilah, saudaraku, prinsip apostolik. Nah, kalau nggak ada otot, nggak bisa bergerak tubuh itu. Ya, nggak bisa disatukan dan bergerak, ya, karena otot membuat tubuh bisa bersatu dan bergerak, saudara. Ya, nah ini penting, ya, sehingga apa, saudaraku, tubuh itu bisa menjangkau, ya, area-area yang lain. Send, ya. Nah, apostolik itu, saudara, kata kuncinya adalah build and send, membangun tubuh Kristus, ya, supaya punya fondasi, punya kerangka, dan dapat bergerak, ya, untuk diutus, saudaraku. Diutus untuk apa? Untuk membangun lagi jemaat. Ya, itulah apostolik, saudara. Apostolik artinya the sent out one, yang diutus. Ya, jadi komsel kita harus bersifat apostolik. Kalau enggak, komsel saudara seperti tubuh tanpa otot dan tulang. Wow, ngeri banget, saudara. Nggak ada wujudnya kalau tidak ada tubuh dan tulang. Tidak ada otot dan tulang. Tidak ada wujudnya tubuh, saudara. Ya, nah, demikian juga, saudara, ya, komsel kita. Ada nggak prinsip apostolik di komsel, saudara? Kalau enggak, makanya jangan heran komsel itu mati. Komsel itu tidak punya fondasi, roboh, diserang angin, diserang hujan, diserang banjir, langsung roboh, saudara. Nah, yang kedua, tubuh harus punya apa? Sistem syaraf. Apa fungsi syaraf, saudara? Menghubungkan seluruh anggota kepada kepala, supaya kepala dapat mengendalikan tubuhnya, supaya kepala dapat berbicara kepada tubuhnya, supaya kepala dapat diekspresikan, ya, kepada tubuhnya, saudara, supaya, ya, kepala dapat dimanifestasikan kepada tubuhnya, saudara. Inilah gunanya sistem syaraf. Ini adalah unsur profetik. Makanya komsel, saudara, mesti profetik. Ya, semua anggotanya bisa connect kepada sang kepala dan memanifestasikan kepala. Ya, kepala aja bisa ngomong, bisa bernubuat, bisa memberikan
karunia perkataan marifat, karunia perkataan hikmat, ya, bisa menyatakan kuasanya, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat, saudara. Ya, itu komsel saudara mesti kayak gitu. Ya, kalau enggak komsel saudara, komsel yang tidak profetik. Terlalu banyak komsel yang tidak profetik, saudara. Ya, kita datang di situ, aduh, nggak ada bedanya sama ibadah hari Minggu dikecilin. Ya, ada nggak manifestasi karunia-karunia yang lengkap? Nggak ada. Ya, sehingga orang nggak bisa bilang begini, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu terjadi kalau semua kita memanifestasikan Kristus, connect sama kepala dan memanifestasikannya. Nah, ini unsur profetik. Tubuh yang sehat harus punya sistem pencernaan yang baik. Apa gunanya sistem pencernaan, saudara? Untuk makan, kan? Mengambil makanan, dicerna, dijadikan energi, supaya apa, saudaraku? Ada multiplikasi sel. Ya, kalau nggak makan, makin kurus tubuh itu, saudara. Makin kurus, ya, sel-selnya malah makin banyak yang apa, berkurang, mati. Tapi kalau kita makan terus, sel-selnya bermultiplikasi, saudara. Nah, bermultiplikasi. Inilah penginjilan, saudara. Dalam komsel kita mesti ada unsur penginjilan. Go and win. Ya, go, mesti pergi, saudara. Kita jangan diem aja, ya. Nyanyinya aku mau tetap di sini. Nah, itu, ya. Tapi saudara, kita mesti pergi. Malaikat bilang, pergi, beritakanlah. Wah, pergi, serukanlah. Kita nyanyinya, aku mau tetap di sini. Nggak salah tetap di komsel, saudara. Tapi kita harus pergi, jangan salah. Harus pergi dan menangkan jiwa. Itu sistem pencernaan. Ya, kalau saudara komsel tidak lakukan ini, berarti komselnya sakit mah. Ya, pencernaannya nggak bagus, ya, mencret terus. Akibatnya saudara komselnya makin kurus. Lah, lama-lama saudaraku, penyakit mah yang akut, kurus, kering, saudaraku, lama-lama komselnya bubar. Ya, nah ini dia, saudara. Kita harus punya sistem pencernaan. Sistem apa lagi? Nah, yang keempat, perlu sistem sirkulasi darah. Ya, apa fungsinya sirkulasi darah, saudara? Ya, darah itu pertama fungsinya buat menyerap oksigen. Ini sumber energi, saudara. Ya, ini kerjasama. Kalau nggak ada apa, saudaraku, makanan, nggak dikasih energi yang nggak bisa dicerna juga, ya kan? Jadi saudara perlu apa? Perlu energi mencerna makanan supaya apa? Ya, makanan itu menjadi asupan yang membuat tubuh itu tumbuh, saudara. Sel-sel yang ada tumbuh. Ya, kalau penginjilan sel-sel baru, tapi ini sel-sel yang ada supaya hidup, bertumbuh. Ya, saudara, supaya apa? Growing, karena dapat makanan. Makanan rohani, saudara. Ya. Nah, itu fungsinya sirkulasi darah dalam tubuh Kristus. Ya. Kemudian fungsi sirkulasi darah untuk apa, saudara? Bukan hanya untuk mendapat makanan, tapi juga untuk membuang racun-racun atau zat-zat yang tidak berguna, dibuang, saudara. Racun-racun khususnya dibuang. Ya, dibuang dari mana, saudara? Dibuang dari, ya, organ-organ tubuh kita, dibuang dari sel-sel kita. Ya, dibuang kemana? Lewat apa? Ya, lewat pernapasan, lewat keringat, lewat apa? Saudara, ginjal, keluar melalui urin. Itulah, saudaraku, caring dari tubuh kita. Tubuh kita punya sistem, ya, memelihara tubuh itu supaya tetap sehat. Ya. Nah, supaya sehat, racun-racun mesti dibuang, diberi makanan. Ya, care and feed, ya, saudara. Ini dua sistem kerjasama. Penggembalan dan pengajaran itu kerjasama.
Makanya ada kata en, bahasa Yunaninya kai, itu mengkaitkan dua ini menjadi satu, ya, kesatuan. Jadi berkaitan penggembalaan dan pengajaran dalam komsel. Ya, saudara, ini perlu kerjasama. Jadi, saudara, semua sistem ini harus ada. Satu aja nggak ada, nah tubuhnya nggak bisa mencapai kepenuhan Kristus tadi. Ya, kalau nggak ada Bill and Sam, wah hancur, nggak ada fondasinya komsel itu. Ya, tidak ada apa, connect and manifest. Komsel itu, saudara, ya, komsel yang apa, saudaraku, yang sakit, yang lumpuh, yang piansui, yang bisu, tidak bisa berbicara, saudara. Tuhan nggak bisa diekspresikan di situ. Ya, komsel yang nggak ada go and win, saudara, penginjilan, wah ini parah. Lama-lama kurus, ya. Komsel ini sakit-sakitan, akut, mati. Ya, tutup. Sama juga nggak bisa tanpa ada caring and feeding one another. Ya, kita saling care dan saling mengajar seorang akan yang lain. Nggak sehat, nggak akan bertumbuh. Kena racun. Banyak sekali komsel itu kena racun, saudara. Racun apa? Pikiran-pikiran duniawinya nggak pernah dibuang. Sehingga anggota-anggotanya tetap, saudaraku, punya pikiran duniawi. Udah 15 tahun ikut Tuhan, tetap punya pikiran duniawi. Ya, racun-racun itu belum bisa dibuang. Karena apa? Nggak ada sistem caring di dalam komsel. Kita kumpul nggak saling care. Kita kumpul nggak saling memberi makanan. Ya, akhirnya apa, saudara? Ya, kita malah kumpul, racunnya bertambah luas. Ya, mempengaruhi organ yang lain. Ya, pengajaran-pengajaran sesat muncul, saudara. Wow, akhirnya saudara mengkamiri seluruh tubuh ini. Nah, kita nggak boleh ya tidak punya 5 sistem ini, saudara. Maka kita harus punya 5 pelayanan ini, pelayanan apostolik, profetik, penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran, supaya tubuh bisa dibangun mencapai kepenuhannya. Nah, sekarang kita lihat next. Ternyata 5 pelayanan ini ada 3 tingkat, saudara. Ya, saya tidak sempat membahas secara detail, tapi kalau saudara lihat eksposisi, ya, ayat yang ke-7 sampai dengan saudaraku ayat yang ke-16, saudara bisa melihat pada prinsipnya 5 pelayanan ini ada 3 tingkat. Nah, tingkat pertama adalah semua orang kudus melakukan 5 pelayanan ini, saudara. Semua orang kudus. Saudara orang kudus, walaupun lahir di Surabaya, orang kudus. Ya, orang kudus bukan Santo Antonio, Santo apa, ya, atau Santa apa, ya, saudara. Bukan. Orang kudus itu semua orang lahir baru, orang kudus, ya. Jadi setiap orang mesti sibuk melakukan 5 pelayanan ini. Nah, ini level 1. Dalam melakukan 5 pelayanan ini, tadi ayat 7 bilang, ya, dan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi, saudara, kita masing-masing, semua orang kudus, dalam melakukan 5 pelayanan, ada nanti kekhususan. Kita diberi apa, saudara? Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya gini, dalam melakukan 5 pelayanan, ada orang lebih apostolik, ada orang lebih profetik, ada orang lebih penginjilan. Nah, ini level 2, saudara. Jadi setiap orang kudus secara khusus mempunyai karunia tertentu yang lebih spesifik. Ya. Nah, ini level 2. Nah, level 3 itu pelatihnya. Rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru. Nah, itu equippers-nya. Itu enggak semua orang dapat apa? Dapat fungsi itu. Makanya bahasa Inggrisnya he gave some to be apostle, some to be prophet, some to be,
evangelis. Some, nggak semuanya, hanya sebagian. Ya, ini biasanya tingkat pemimpin, ya, penatua atau bisa juga ya gembala area, ya apapun lah yang disebut pemimpin-pemimpin di atas, ya itu berfungsi sebagai equiper. Nah, kita kasih contoh, saudara. Di mana bukti ayatnya? Nah, kita lihat dalam kisah pasal yang ke-21 ini, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam pasal yang sama, kisah 21, saudara bisa menemukan 3 tingkat pelayanan ini, saudara. Ya, 3 tingkat. Tingkat 1 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Nah, perhatikan, saudara. Ini tingkat pertama. Semua orang boleh bernubuat. Seorang lepas seorang, ya, supaya kamu semua belajar dan beroleh kekuatan. Nah, ini tingkat pertama. Murid-murid. Semua murid bernubuat oleh bisikan roh, menasehati Paulus. Ini tingkat pertama, saudara. Jadi mereka udah sense Paulus bakal dapat masalah aniaya di Yerusalem. Ya, jadi mereka menasehati Paulus. Nah, ini nubuat tingkat 1, saudara. Semua orang boleh bernubuat. Tapi tingkat kedua kita baca ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, ini beda lagi levelnya. Karunia untuk bernubuat. Dia dapat karunia, the gift of prophecy, saudara. Jadi ini tingkat 2. Jadi ada orang kudus tertentu yang punya kekhasan khusus, dapat karunia untuk bernubuat. Nah, dia lebih mampu bernubuat dari level 1, saudara. Karena dia dapat karunia. Ya. Nah, ini dia. Lalu, saudara, biasanya ini 3-4 orang aja. Ya, ini di gereja rumahnya Filipus, ya, saudara, atau komsel di rumahnya Filipus, berarti ada 4 orang punya karunia bernubuat. Nah, biasanya komsel, saudara, maksimum 4 aja. Makanya Alkitab suka bilang 3 atau 4, ya. 3 atau 4, kadang-kadang 2 atau 3, ya. Jadi ini di komsel biasanya paling banyak 4, saudara, orang yang punya karunia bernubuat, ya. Tapi semua boleh bernubuat, tidak dibilang harus bernubuat, boleh, ya, didorong untuk bernubuat, oke. Tapi ada level 2, orang yang punya kemampuan bernubuat lebih dari yang lain. Nah, tapi ayat 10, lihat, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, ya, di rumahnya Filipus, yang ada 4 anak gadis yang beroleh karunia bernubuat, datanglah dari Yudea seorang nabi. Nah, ini disebut nabi, bernama Agabus. Nah, ini level yang ketiga, saudara. Agabus itu nabi, berarti dia lebih dari level 2, ya, mempunyai karunia nubuat, atau level 1 boleh bernubuat, ya. Dia punya kemampuan bernubuat lebih karena dia equiper, saudara. Dia makanya kunjungin komsel-komsel. Ya, dia datang buat apa? Buat memperlengkapi supaya level 2 dan level 1-nya bisa berfungsi dengan baik. Ya, makanya saudara, kita perlu equiper. Ya. Nah, nabi memang punya kemampuan bernubuat lebih lagi, saudara. Lebih dari sekedar membangun iman, menasehati, menghibur, dia bisa meramal, ya. Kalau saudara bukan nabi, makanya jangan coba-coba meramal, bisa salah, ya. Dia bisa menegur dosa, bisa, ya. Dia bisa apa, saudara? Mengarahkan, ya, give guidance. Kalau saudara bukan nabi, jangan coba lakukan itu, ya. Minggu lalu kita udah belajar, bernubuatlah sesuai dengan kadar iman kita, sesuai dengan iman, ya. Jangan melampaui kadar iman kita, ya.
Oke, baik. Itulah 3 level karunia. Semua karunia sama, saudara. 3 level. Contoh, ya, mengajar. Semua orang disuruh saling mengajar. Ya, didorong untuk saling mengajar. Itu level 1. Tapi ada orang kudus yang punya karunia mengajar. Karunia motivasi ini ya. Karunia mengajar. Nah, dia lebih mampu mengajar dari orang biasa. Tapi dia bukan guru. Nah, kalau level 3 itu guru, mungkin kayak saya, nah itu guru, saudara. Jadi, tugas saya adalah, saya mesti memperlengkapi level 2 dan level 1. Ya, khususnya orang yang punya karunia mengajar, ditingkatkan. Siapa tahu mereka bisa mencapai tingkat 3. Ya. Atau, saudara, paling tidak mereka yang punya karunia mengajar ini meningkat kemampuan mengajarnya sampai maksimal sesuai dengan yang Tuhan berikan. Kalau dia punya 90%, sampai dia capai 90%, saudara. Nah, jadi saya mesti berfungsi sebagai equiper. Makanya gereja, equiper mesti berfungsi. Ya, mereka pelatih. Sepak bola, saudara, nggak bisa menang kalau nggak ada pelatih. Ya, misalnya pelatihnya disuruh apa, saudara? Disuruh jaga tiket box, ya, jualan tiket, mateng deh. Itu pasti tim sepak bola yang paling parah. Ya, tidak akan pernah menang. Semua tim yang hebat ada pelatihnya, saudara. Nah, sama demikian juga gereja. Jangan pelatih-pelatih sibuk urusin yang lain-lain. Sibuk administrasi, sibuk, saudaraku, ya, urusin hal-hal yang nggak penting, saudara, untuk tugas dia, maksudnya ya. Tugas dia yang terpenting adalah equipping the saints to do the work of ministry to build the body of Christ. Jadi dia memperlengkapi. Nah, apa artinya memperlengkapi? Next. Ya, kita kalau nggak diperlengkapi, saudara, kita tidak bisa membangun. Kita harus diperlengkapi supaya bisa membangun. Nah, arti kata memperlengkapi itu apa? Ya, katartismos. Kata ini, saudara, unik sekali. Katartismos itu istilah kedokteran, saudara. Ya, itu untuk tubuh. Katartismos artinya gini, saudara. Ya, memperbaiki atau memulihkan tulang yang patah atau terkilir. Itu artinya katartismos. Jadi kalau ada tulang patah, disambung. Itulah katartismos. Kalau tulang terkilir, keluar dari bonggolnya, masukin kembali. Itulah katartismos. Ya, jadi ini istilah kedokteran untuk menyembuhkan tubuh atau manusia. Ya, saudara, menyembuhkan tubuh manusia. Jadi katartismos artinya apa? Ini dia. Artinya memulihkan, membuat sehat, membuat mampu, membuat lengkap setiap anggota tubuh untuk berfungsi dengan baik. Itulah katartismos. Jadi tugas pemimpin-pemimpin, Pak Darwin, ya, Ibu Rini, ya, semua penatua, saudara, dan timnya, tim equiper, adalah untuk memulihkan. Ya, memulihkan. Artinya apa? Kalau ada anggota yang patah tulangnya, ya dipulihkan, saudara. Kalau keluar dari bonggolnya, dipasang lagi, masukkan, dipulihkan. Karena terlalu banyak anggota tubuh yang sakit, ya, yang perlu dipulihkan. Jadi dipulihkan, terus dibuat sehat, ya, diobati supaya sehat. Setelah itu nggak cukup, saudara, dibuat mampu supaya dia mampu menjalankan fungsinya dan dibuat lengkap apa yang dia belum dapat. Equipping apa, saudaraku? Dibuat lengkap supaya dia bisa maksimal. Kalau dia punya kemampuan mengajar 90%, tapi dia cuma berfungsi 20%, dia belum mencapai maksimalnya. Dia perlu di-equip. Nah, inilah gunanya equipping, supaya dia mencapai kemaksimalannya dalam fungsinya, saudara.
Ya, kalau dia bisa berfungsi dengan baik, kalau semua anggota berfungsi dengan baik, tubuhnya mencapai kepenuhannya. Nah, yang tadi itu kepenuhannya, saudara. Ya, nah untuk itulah maka tiap-tiap gereja lokal mesti ada equipping school of ministry. Ya, nah saya dorong Abalef MTHS ya mulai tahun depan khususnya fokus benar-benar equipping school of ministry ini. Next kita lihat. Jadi kita lihat ada 3 tingkat karunia-karunia, saudara. Ya, semua orang melakukan 5 pelayanan itu yang hitam. Ya, semua orang membangun tubuh Kristus, merintis jemaat. Semua orang bernubuat, profetis. Semua orang ya, saudara memenangkan jiwa. Semua orang saling care dan mengajar. Ya, ini tugas semua orang. Ini agendanya Komsel. Ya, nah untuk melakukan ini Tuhan kasih level 2, saudara. Ada orang lebih ahli melakukan pelayanan kerasulan. Dia itu orang yang punya kepemimpinan kerasulan. Ya, inilah orang yang punya karunia motivasi memimpin. Ya, ini kepemimpinan yang apostolik. Ini dia mampu merintis jemaat. Dia mampu merintis Komsel. Dia ahli, saudara, memultiplikasi Komsel. Ya, orang yang punya karunia kenabian, ya, dia punya kemampuan bernubuat karena dia punya karunia bernubuat. Ya, orang yang saudaraku punya karunia menasehati. Nah, saya udah terangin minggu lalu, ini kayak Barnabas. Barnabas itu suka menasehati orang, saudara. Ketika dia sampai di sebuah kota, ya, dia melihat, saudaraku, ada orang-orang baru bertobat, maka apa dikatakan Barnabas menasehati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, ya kan? Nah, dia nasihatin mereka. Nah, di kota lain dia pernah ya menguatkan hati murid-murid, menasihati mereka supaya mereka ya apa katanya bertekun dalam iman, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Dia nasihatin, saudara. Jadi orang yang punya karunia menasihati di dalam gereja, dia menasihati, dia encourage orang yang belum bertumbuh supaya bertumbuh. Ya, orang yang saudaraku udah mau mundur supaya dia, ayo kamu bertumbuh, jangan mundur. Ya, menasihati. Tapi Barnabas juga adalah pemenang jiwa. Ya, dikatakan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan karena Barnabas itu penuh Roh Kudus dan iman. Dia orang baik, dia pemenang jiwa. Jadi karunia menasehati, saudara, di dalam tubuh Kristus dia menasehati orang. Ya, karunia encourager-nya sangat berguna, tapi juga di luar dia adalah pemenang jiwa. Maka dia harus menggerakkan ya prinsip penginjilan, menggerakkan ya semangat penginjilan supaya saudaraku Komsel ya jangan ke dalam terus, tapi Komsel bisa go and win, memenangkan jiwa, saudara. Nah, ini tugas orang yang punya karunia menasehati. Dia perlu diperlengkapi ya. Nah, orang yang punya karunia belas kasihan, dia paling cocok melakukan pekerjaan penggembalaan, saudara. Ya, penggembalaan. Dan saudara, orang yang punya karunia mengajar perlu ditingkatkan pengajaran, kemampuan dia mengajar supaya dia jangan nanti pakai ilmu cocokologi dan comotologi ya. Akhirnya saudara sembarangan tafsir Alkitab ya, pengajaran yang salah akhirnya. Nah, jadi saudara, ini 5 ya kemampuan ini, saudara, mesti ditingkatkan. Gimana caranya? Harus di-equip oleh yang merah. Nah, yang merah ini equipernya, saudara. Pelatih-pelatihnya. Yang tadi equipping itu. Ya, jadi perlu apa, saudara? Dipulihkan, dibuat sehat, dibuat mampu, dibuat lengkap, sehingga berfungsi semua anggota tubuh. Makanya kita perlu bangun
Equipping School of Ministry, saudara. Ya, tahun depan ya kami akan lebih, apalagi saudara, lebih fokus lagi, ya, membangun 5 jenis School of Ministry, saudara. Ya, jadi sekolah perintisan. Nah, ini sekolah perintisan Komsel, perintisan jemaat. Ini misionari nanti dihasilkan di ini. Ya, School of Apostolic ini, saudara. Nah, School of Prophetic, ya, kita melatih orang-orang yang punya kemampuan, saudaraku, bernubuat, ya, supaya mereka ditingkatkan. Nubuatnya jadi benar, nggak sembarangan. Ya, nubuatnya, saudaraku, efektif. Ya, bahkan karunia profetik ini bisa dipakai dalam peperangan rohani, ya, dalam apa, saudara? Ya, dalam pekerjaan di dunia bisnis juga, saudaraku, ya, perlu peperangan rohani, ya, saudara, di dalam dunia sehari-hari, ya. Penginjilan, saudara. Nah, orang School of Evangelism, ya, perlu ditingkatkan. Kita kurang sekali, saudaraku, Abalef. Ya, ini perlu ditingkatkan supaya kita menjadi gereja yang go and win, ya. Nah, sekolah penggembalaan, School of Pastoral Ministry, saudara. Ya, kita sudah ada yang jalan yang sangat efektif, namanya Healing and Counseling. Wow, ini saudara nyembuhin banyak sekali orang yang terluka. Ya, inner healing. Wah, ini luar biasa. Ya, School of Healing and Counseling, saudara. Ya, nanti dibuka lagi macam-macam, saudara, bisa konseling krisis, konseling apa, ya, saudara. Gimana kita care sama jiwa-jiwa, ya. Nah, kita mesti di-equip supaya kita mampu melakukan itu. Nah, sekolah apalagi, saudara? School of Biblical Study. Nah, inilah orang-orang yang, ya, punya karunia mengajar, dilatih, saudara, supaya dia mampu mengajar. Ya, dia diajarin, saudaraku, doktrin-doktrin yang penting yang menyebabkan kita tidak sesat. Ya, apa itu gereja yang sesat, saudaraku, yang hari-hari ini, aduh, ngeri banget, saudara. Ya, nah, kita, saudaraku, kalau punya 5 pelayanan ini dan tubuh dibangun terus dengan 5 pelayanan ini, next, yang terakhir, maka hasil-hasil pembangunan tubuh Kristus adalah sebagai berikut, saudara. Ini belum semuanya, tapi 4 aja. Pertama, kita akan mencapai kesatuan iman. Nah, sekarang ini belum, ya. Kita percaya objek yang sama, yaitu Tuhan, saudara. Kita percaya Allah yang sama, tapi kita masih ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Oh, itu nyata, manusia belum sempurna. Ada pemahaman-pemahaman yang belum sempurna. Ya, contohnya hal-hal yang sangat basic itu nggak bisa kompromi. Contohnya Allah Tritunggal. Wah, itu, saudara, kita nggak bisa kompromi itu. Ya, kalau ada gereja yang tidak percaya Allah Tritunggal, dia bukan Kristen, itu bidat, saudara. Ya, kalau ada gereja yang tidak percaya Allah itu Yesus itu Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, ya, dan ada kesatuan, hypostatic union di antara keduanya. Ya, ini kristologi. Kalau nggak percaya yang kayak gitu, saudara, itu bidat. Itu kita nggak kompromi. Tapi dalam doktrin-doktrin sekunder harus kita akui ada perbedaan-perbedaan pemahaman, saudara. Ada. Contohnya baptisan lah, ada perbedaan. Ya, ada yang percik, ada yang selam. Ya, itu kenyataan. Dua-duanya ambil dari firman Tuhan, saudara. Ya, dari Alkitab. Ya, ada lagi apa, saudara? Ya, Arminian sama Calvin. Satu bilang keselamatan bisa hilang, satu bilang nggak bisa hilang. Ada pemahaman yang berbeda. Nah, walaupun beda, saudara, tapi kita satu enggak. Nah, kalau kita udah dewasa, saudara, kita bisa mencapai kesatuan iman. Itu tidak jadi apa ya, saudara? Tidak jadi anjang kita ribut, saling tolak-menolak.
ya, membuat kita apa, saudaraku, ya, tidak mengasihi anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, kalau udah mencapai kesatuan iman, kita bisa lihat titik kesamaannya, saudara. Ya, itu tidak lagi jadi problem. Ya memang mungkin sampai Tuhan Yesus datang masih ada pemahaman yang berbeda. Tapi kita satu imannya, saudara. Kita nggak terbagi-bagi, nggak terpecah-pecah. Ini doktrin sekunder ya. Kalau yang tadi yang primer nggak bisa, itu mutlak. Kalau nggak percaya Trinitas dan apa, saudaraku, dua sifat Kristus, ya itu sesat. Itu kita nggak boleh kompromi, saudara. Ya, tapi dalam doktrin yang sekunder, mari saudara, kita pemahamannya belum sempurna. Termasuk kita Abalef, ada yang belum sempurna, saudara. Ya, jadi kita jangan terlalu cepat dengan doktrin sekunder menyesat-nyesatkan orang. Wah, ini sesat ini. Karena dia beda doktrin sekundernya. Jangan, saudara. Ya, itu tubuh Kristus juga. Ya, jadi kita harus ada satu kesatuan iman. Nah, ini bisa tercapai kalau kita bangun tubuh Kristus dan diperlengkapi terus. Kalau enggak tercapai ini. Ini hasilnya, saudara. Kedua, kita baru mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini dia, saudara. Ya, siapa Kristus itu, tercapailah kita tahu benar dia adalah anak Allah. Ini yang Petrus dapat pencerahan, pewahyuan. Waktu dia ditanya, siapakah aku menurut kamu, Petrus? Tiba-tiba dia dapat pencerahan, saudara. Ya, dan dia bilang begini, saudara. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Tuhan bilang itu bukan dari kamu, itu pewahyuan dari Bapakku. Ya. Jadi kita akan capai siapa, pengetahuan tentang siapa anak Allah, ya, kalau kita terus bangun tubuh Kristus dengan diperlengkapi, saudara. Baru kita mencapai tingkat ini, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, apa itu pengetahuan yang benar? Berarti ada pengetahuan yang belum benar, ya. Jadi sebenarnya gini, saudara. Kata pengetahuan yang benar ini diterjemahkan dari ya kata epigenosis. Ya, epigenosis. Ya, jadi kita mencapai epigenosis. Apa itu epigenosis? Nah, kita kontraskan dengan gnosis. Gnosis kebanyakan di dalam Alkitab, gnosis ya itu berbicara tentang pengetahuan otak aja. Teori lah, kira-kira begitu, saudara. Pengetahuan otak, teori. Perlu nggak teori? Pengetahuan otak perlu. Ya, pengetahuan otak tentang anak Allah perlu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan mau kita sampai dapat epigenosis. Nah, apa itu epigenosis, saudara? Ya, ini adalah pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang akurat. Pengetahuan yang apa, saudaraku? Yang mendalam. Ya. Pengetahuan rohani. Bukan hanya pengetahuan otak. Gnosis saja tidak mengubah hidup saudara. Tapi epigenosis mengubah hidup saudara. Karena ini mengenal. Inilah yang disebut mengenal. Pengenalan yang dalam, pengenalan yang komplit, pengenalan yang tajam atau akurat, ya saudara. Pengenalan yang benar, ya. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkannya pengenalan yang benar, epigenosis. Ya, kalau saudara udah capai epigenosis, udah nggak akan lagi dibimbangkan oleh angin-angin pengajaran. Sekarang siapa anak Allah itu banyak orang cuma tahu teorinya. Ya, saya udah lihat YouTube Pak Edi. Ya, kalau ada ya hamba Tuhan tertentu itu sesat Pak Edi. Ya, dia nggak percaya Yesus itu ya anak Allah. Ya, dia nggak percaya Yesus itu Allah sendiri. Dia nggak percaya Yesus itu logos.
yang telah menjadi manusia. Dia nggak percaya Yesus itu adalah Bapa sendiri, firman Bapa yang menjadi manusia. Dia percayanya Yesus itu cuma manusia sempurna yang diisi. Wow. Ya, mengenakan logos. Jadi logos bukan Yesus. Logos itu ya firman, apa katanya saudara, ya bukan Yesus, tapi sebenarnya bagian dari Bapa. Aduh, ini gawat saudara. Ya, nah ini kenapa bisa terjadi saudara? Ya karena ya kalau saudara lihat itu terus bimbang karena saudara cuma dapat teori. Ya, saudara cuma pengenalannya baru sampai gnosis. Maka bisa terombang-ambing tuh saudara. Orang bilang begini, saudara ikut. Orang bilang begitu, saudara ikut. Ya, bisa bimbang, saudara. Ya, nah, gimana supaya nggak bimbang? Ya, makanya kita mesti hidup dalam tubuh. Jangan belajar di luar tubuh, saudara. Ya, banyak orang pikir, saudara, ya, oh saya yang penting itu belajar secara pribadi. Nggak salah belajar pribadi. Tapi ada orang belajar pribadi, tapi dia nggak pernah hidup dalam tubuh. Ya, nah saudara kalau hidup dalam tubuh, saudara mesti dengar apa kata Tuhan kepada saudaraku anggota tubuh Kristus lainnya. Orang Yahudi belajar Alkitab nggak boleh sendirian, saudara. Selalu dalam kelompok hafruta. Nah, ini hamba Tuhan yang saya cerita, saudara, yang ajaran kristologinya nyeleneh, aneh, dia nggak pernah mau dengar apa kata ya Tuhan lewat anggota tubuh yang lain. Ya, ini bahaya, saudara. Jangan kita independen. Saudara yang independen nggak pernah mencapai epignosis. Ya, pada akhir zaman dibilang gini, saudara. Nanti ada orang yang secara lahiriah kelihatannya beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Nah, ini apa, saudara? Ya, orang-orang yang senantiasa ingin diajar, tapi nggak pernah sampai kepada pengenalan akan kebenaran. Nah, epignosis. Saudara mau capai epignosis, mesti hidup dalam tubuh, bangun tubuh. Nah, yang terakhir, ya kita akan capai kedewasaan penuh dan kepenuhan Kristus. Nah, ini tercapai tadi ya, kepenuhan Kristus itu. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Saya mohon maaf agak panjang hari ini. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Silakan.